Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, tim Safari Fajar. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya semuanya dinilai ibadah, diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak TNI yang tak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bangunkan kita, Allah gerakkan kita, Allah mudahkan langkah kita. Allah titipkan nikmat iman dalam hati kita, dalam qalbu kita yang sering lalai ini. Allah titipkan sehat, Allah titipkan iman, Allah titipkan nikmat sempat. Ini adalah nikmat besar dari Allah, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan materi, tapi ini adalah semuanya cinta Allah. Karena memang kita diinginkan oleh Allah, kita pun menginginkan untuk menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat yang besar ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam. Mudah-mudahan bibir kita, lisan kita yang diberikan oleh Allah bisa berbicara ini tetap senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Orang yang salawat satu kali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat kasih sayang Allah. Wa hutan anhu asyara sayiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat. Allah akan angkat 10 tingkat derajat kemuliaan. Datang sahabat Nabi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan bersolawat kepada engkau sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Nabi menjawab dengan tegas, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Nabi dan para Rasul dilindungi jasadnya oleh Allah, disentuh oleh tanah, bahkan cacing tanah sekalipun tak dapat menyentuh kulit tubuh para Nabi. Begitulah mulianya Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Maka kita ucapkan salawat sama-sama untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi kita solat berjamaah subuh. Man sallas subha fil jamaati faka'annama sallal laila kullah. Orang yang solat subuh berjamaah maka diberikan pahalanya oleh Allah seperti solat semalam suntuk. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup solat semalam suntuk? Karena tidak sanggup, kita solat subuh berjamaah. Nabi memberikan motivasi kepada kita supaya kita untuk berjamaah solat subuh. Pahalanya seperti solat semalam suntuk. Kemudian kita tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah 33,
Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat dzunubuhu misla zabatil bahri. Diampunkan dosanya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang zikir tadi, dosanya diampunkan oleh Allah sebanyak buih lautan. Kemudian sebelum zikir kita baca ayat kursi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu dukhulil jannah. Barang siapa orang yang membaca ayat kursi selesai salat fardu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk masuk dalam surganya Allah kecuali kematian. Allahu Akbar. Jadi orang yang baca ayat kursi sesudah salat fardu, balasannya langsung surga cash dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, percaya enggak dengan Nabi, Pak? Bu, percaya enggak dengan Nabi, Bu? Semuanya yang disampaikan oleh Nabi adalah in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita adalah orang yang haus pahala, kita adalah orang yang haus kebaikan. Kebaikan itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang paling berbahagia ini, kesempatan yang paling spesial ini bagi saya ingin menyampaikan kepada, terutama untuk diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, berusaha untuk memakmurkan masjid. Berusaha untuk memakmurkan masjid Allah. Maka ayat yang paling tepat insyaallah surat At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid Allah. Kalau inna hanya sesungguhnya, maknanya umum. Tapi kalau dikasih innama, kata orang Arab, ini terbatas. Orangnya terbatas. Hanya orang yang berimanlah yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang beriman mampu memakmurkan masjid Allah. Hanya orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tergerak hatinya untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, karena masjid adalah pusat kegiatan sentral umat, di mana menjadi kolbunya hati orang yang beriman, kolbunya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar sholat 5 waktu di rumah, biasa. Yang spesial, ada orang yang sanggup di sela-sela kesibukannya, di sela-sela sibuk untuk mencari nafkah, mencari rezeki Allah, tapi hatinya masih tergantung kepada masjid. Ini yang spesial di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di hari kiamat dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang akan mendapat naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang tergantung hatinya di masjid. Jasadnya boleh di pasar, tapi hatinya di masjid.
Jasadnya boleh di militer, tapi hatinya tergantung di masjid. Jasadnya boleh ada di kantor, tapi hatinya tergantung di masjid. Itulah manusia yang spesial di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi safari fajar ini bapak-bapak, Masya Allah, luar biasa. Dari masjid ke masjid. Begitulah Pak, kalau orang sudah hatinya tergantung ke masjid, dimanapun dia berada, dalam perjalanan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dalam kendaraan, di atas kendaraan, di kendaraan mobil maupun motor, ketika Allahu Akbar, maka berhenti untuk sholat berjamaah di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan sampaikan 5 poin penting dari Rasulullah bagi orang yang memakmurkan masjid. Jadi ibu-ibu boleh memakmurkan masjid, tapi ketentuan syarat dan hukum berlaku untuk ibu-ibu. Minta izin sama suaminya atau bonceng sama suaminya, Pak, Mas, suamiku yang baik, imamku yang sangat luar biasa, saya mau ikut berjamaah ke masjid. Boleh. Bapak nanti nyuruh ibu pergi ke pasar, boleh. Masa mau pergi ke masjid enggak boleh? Di mana? Jadi kalau ada ibu-ibu mau pergi ke masjid, boleh. Yang penting ibu-ibu lipstiknya jangan tebal 2 inci. Kemudian jangan pakai wangi-wangian mencolok, wangi-wangian sangat luar biasa hingga menyebabkan Pak Imam lupa baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mulai lain dari makmum. Lakum dinukum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lupa Pak Imam baca surat Al-Kafirun. Ternyata mencium bau wangi-wangian yang sangat luar biasa. Pak Imam pun tak konsen. Betul Pak? Bapak-bapak kalau istrinya pakai wangi-wangian segar kan dipandang mata, betul? Sangat suka sekali. Bapak-bapak kalau ada cewek lewat di depan kita wanginya semerbak, dah lain dah pikiran. Terserasa mau copot jantung, betul Pak? Jangan ada dusta di antara kita Pak ya. Ada yang tidak suka lihat bening-bening Pak? Pasti suka. Bapak-bapak kita semua pasti suka lihat yang bening-bening. Betul Pak? Maka ibu-ibu boleh sholat berjamaah di masjid. Pahalanya sangat luar biasa Bu. Kecuali ibu-ibu berada di Palestina, nak sholat berjamaah takut ditangkap oleh tentara Israel. Nah ini yang bahaya. Tapi kalau di sini siapa yang mau nangkap? Insya Allah aman, terkendali, luar biasa. Kemudian ibu-ibu yang pakai legging, jangan leggingnya diangkat. Nah itu bahaya Bu. Nah seperti ini Pak ya, mohon maaf ya. Jalannya lenggok-lenggok. Habis bapak-bapak yang pakai kendaraan bermotor masuk dalam parit. Auratnya sangat penting sekali bagi perempuan untuk selalu dijaga. Maka 5 poin penting yang saya ingin sampaikan khusus bagi orang yang memakmurkan masjid Allah
tidak akan pernah didapatkan oleh orang yang tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, catat Pak ya, atau ingat, atau nanti bisa ditonton di YouTube. Sengaja saya rekam ini Pak. Saya ingin ngasih tahu saja bahwa saya punya channel Dian Sentosa channel. Jangan lupa subscribe, like and share. Alhamdulillah. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibuhu fakrum fid dunya. Nah ini Pak, Bu. Orang yang mampu memakmurkan masjid, kolbunya tergantung kepada masjid, Allah tidak akan pernah menjatuhkan kefakiran kepada orang ini. Bu, Pak, dihindarkan oleh Allah fakir. Dijauhkan oleh Allah fakir. Lihat bapak-bapak ini yang rajin memakmurkan masjid, ibu-ibu yang rajin memakmurkan masjid. Ada saja rezeki dari Allah, betul Pak? Ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memakmurkan masjid Allah. La yusibuhu fakrum fid dunya. Allah akan jauhkan, Allah akan hindarkan orang ini kefakiran selama hidup di dunia. Diberikan solusi oleh Allah dari setiap masalahnya. Bukan tak punya masalah, Allah bantu dia, Allah ringankan masalahnya. Setelah selesai sholat, masalahnya ada, tapi diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah menemui masalah. Pasti akan ada masalah yang menemuinya. Tapi orang ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tenangkan pikirannya, Allah tenangkan hatinya, Allah tenangkan langkah-langkahnya. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari miskin hati. Bagaimana miskin hati? Kalau orang sudah miskin hati, miskin iman, inilah yang dapat mengancam kehidupannya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Baddalu ni'matallahi kufran. Ada orang yang sanggup menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Hidup hanya sementara di dunia, tapi sanggup menukar nikmat iman, nikmat akidah yang sementara di dunia ini dengan kehidupan yang bahagia di alam akhiratnya, yang kekal abadi dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tega betul ini orang. Kenapa? Tak sanggup hidup melarat, tak sanggup hidup miskin, tak sanggup punya masalah dalam hidup. Artinya mengambil jalan yang pintas, mengambil jalan yang seenak-enaknya dewe, tanpa memelihara iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang mi kardu, datang mi sekardus, copot iman. Datang orang bawa pakaian, iman tergadaikan. Datang orang bawa uang 50 juta, habis iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yusbihu mu'minan. Pada waktu pagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yumsi kafiron. Petang hari sudah berubah menjadi kafir, tak lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman inilah yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu memakmurkan masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka Allah akan hindarkan orang ini selama fakir selama hidupnya, insya Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang dapat memakmurkan masjid Allah, yang kedua kata Nabi, yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah akan berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Pak, Bu, kalau bapak, ibu-ibu rajin ke masjid, catatan amalnya nanti diberikan oleh Allah dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan yang menerima, berarti bahagia, selamat,
masuk dalam surganya Allah. Tapi kalau tangan kiri yang menerima, celakalah kita. Bagi orang yang mampu memakmurkan masjid, Allah kasih buku catatan amalnya dengan tangan yang kanannya. Diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keselamatan oleh Allah dalam masalah akhiratnya. Saya sudah berumur 32 tahun, berarti sudah 32 buku catatan amal. Iqra kitabak, baca catatan amalmu, dibaca oleh semua tim Safari Fajar, oleh bapak-bapak ibu-ibu, dibaca catatan amalnya semua. Solat subuhnya ada, zikirnya ada, solawatnya ada, baca Qur'annya ada, puasanya baik, sedekahnya baik, semua dibaca catatan amalnya. Tersenyumlah orang itu karena membaca catatan amalnya sangat luar biasa di hadapan Allah, sehingga Allah kasih catatan amalnya dengan tangan yang kanan. Maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, catatan amal kita diberikan dengan tangan yang kanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi, yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Bu, Pak, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan azab kuburnya di alam barzah. Dibebaskan oleh Allah bagi orang yang memakmurkan masjid. Yarfa'ullahu anhu azabal qabri. Allah akan angkat, Allah akan hilangkan azabnya di alam barzah. Bapak Ibu percaya tidak ada azab kubur? Percaya? Suatu ketika Nabi berada di atas keledai, tiba-tiba keledai itu terkejut dan di samping ada kuburan tua sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terkejut sampai mau jatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah?" "Saya mendengar orang di kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang disiksa oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala." Maka azab kubur itu benar. Maka cerita yang masyhur disampaikan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Setiap kali beliau menziarahi kubur, beliau menangis terisak-isak seperti nangisnya anak kecil. Sahabat yang lain heran. "Wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Nabi, wahai menantu Nabi, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau setiap ziarah kubur engkau menangis terisak-isak seperti nangisnya anak kecil? Bukankah engkau mendengar dari lisan Rasulullah engkau adalah penghuni surga?" Jawaban orang yang beriman sangat tepat sekali jawabannya. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? "Betul wahai sahabatku, saya pernah mendengar dari lisan Rasulullah bahwa saya adalah penghuni surganya Allah. Tapi saya belum pernah mendengar dari lisan Rasulullah bahwa saya selamat dari azab kubur." Begitu Pak Sayyidina Utsman bin Affan, sedekahnya luar biasa, imannya mantap, menjadi khalifah, menantu Nabi. Tapi setiap ziarah kubur beliau menangis terisak-isak seperti menangisnya anak kecil. Bagaimana dengan kita Pak, yang amal kita masih belum sehebat beliau, belum semantap beliau imannya, belum sehebat apa yang sedekah yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Maka kita berlindung kepada Allah, terhindar dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kubur itu Pak hanya dua saja Pak, dapat nikmat atau dapat azab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru raudhatum min riyadil jannah." Jadikanlah kuburmu bagian dari taman-taman surga.
Jadi bagi orang yang beriman, yang bawa iman, bawa bekal amalan solehnya, bawa bekal Qur'annya, bawa bekal sedekahnya, bawa bekal solawatnya, bawa bekal zikirnya, bawa bekal amal solehnya di hadapan Allah, dia seperti al-qabru raudhatum min riyadil jannah. Kuburnya bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditemanilah oleh amalnya yang baik sampai hari kiamat. Amalnya yang baik berbau yang sangat semerbak, berbau wangi. Lalu ditanya oleh penghuni kubur yang mendapat nikmat itu, apa katanya? Man anta, siapa engkau? Ana a'malukas soleh fid dunya. Aku adalah amal solehmu waktu di dunia. Ditemanilah sampai hari kiamat. Lalu kata para malaikat, naumatal aras. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Pak, bagaimana kalau tidurnya pengantin? Indah kan, Pak? Indah. Suaminya bilang, istrinya bilang, mas, subuh cepat betul mas ya? Iya sayang, cepat betul subuh. Karena saking indahnya pengantin. Seperti itulah orang yang bawa iman, bawa bekal amal solehnya, bawa bekal kebaikan-kebaikan yang ditanam selama hidup di dunia ini. Nanti para malaikat akan berkata, naumatal arash. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada orang yang mendapat azab siksaan di alam barzah, di alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat itu Pak, nunggunya bisa ribuan tahun, ratusan tahun, bisa jadi sampai hari kiamat diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak bawa bekal iman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga kata Nabi, orang yang mampu memakmurkan masjid, Allah akan angkat, Allah akan hilangkan azab kuburnya selama hidup di dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keempat, orang yang mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, yamurru 'alas sirat kalbarkil khatifi. Menyeberangi jembatan sirat seperti petir yang menyambar. Allahu Akbar. Jangankan orang Pak, malaikat pun heran sama orang ini. Orang yang lain semuanya bergelantungan, orang yang lain semua lari di jembatan sirat, orang yang lain ada yang merangkak, ada yang seperti jalannya onta, ada yang seperti terbangnya burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini orang yamurru 'alas sirat kalbarkil khatifi, menyeberangi jembatan sirat seperti petir yang menyambar. Allahu Akbar. Jadi hebat sekali Pak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan bermacam-macam ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Dalam sebuah riwayat, sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Kecilnya seperti rambut dibelah 7, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Jadi Pak, bukan satu sirat itu beramai-ramai. Bukan. Satu sirat satu orang. Satu sirat satu orang. Sesuai dengan amalnya waktu hidup di dunia. Jadi Pak, kata Nabi, banyak di antara umatku yang melewati jembatan sirat, tubuh mereka semuanya gosong. Kata Nabi, banyak di antara umatku ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim, tubuhnya gosong. Allahu Akbar. Di bawahnya itu Pak, api neraka jahanam. Jembatan sirat memanjang, sangat panjang, luar biasa. Di bawahnya api neraka jahanam. Hawa api yang paling panas kata Nabi bukan merah, tapi hitam, gelap.
gelap Pak, yang paling panas. Hawa api neraka yang paling panas itu kata Nabi warnanya hitam. Di bawahnya itu api neraka jahanam. Kemudian orang lewat di jembatan Siratal Mustaqim berada dalam penderitaan ujian yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak kalau kondisi kita bergelantungan Pak, misalnya 100 meter atau 200 meter, kita rasakan bagaimana saat bergelantungan. Ini perjalanan yang sangat panjang luar biasa. Kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, sementara di bawahnya adalah api neraka jahanam yang bisa membinasakan, bisa menghanguskan. Tapi ada orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti petir yang menyambar. Siapakah dia? Orang yang mampu memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu menggantungkan hatinya untuk dapat menghidupkan solat fardu di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat Pak. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluhul jannata bila hisabin wala azabin. Masuk surga tanpa dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang mampu memakmurkan masjid Allah akan yadkhuluhul jannata bila hisabin wala azabin. Masuk surga tanpa dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 poin yang singkat ini yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama tadi Pak, Allah hindarkan fakir selama hidup di dunia. Yang kedua, diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yang ketiga, Allah hilangkan azab kuburnya. Yang keempat, menyeberangi jembatan Sirat seperti petir yang menyambar. Yang kelima, masuk surga dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat terutama untuk diri al-fakir dan umumnya untuk para jamaah semuanya. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala iman kita tambah kuat, tambah istiqomah, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah saya terangkan kepada kita semuanya berkaitan dengan integrasi masjid. Bagaimana di antara tanda orang yang beriman itu adalah memakmurkan rumah Allah. Kita adalah masjid sebagai